Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di segmen pembelajaran bahasa Indonesia. Tentunya kali ini adalah materi kelas 7, yaitu tentang teks cerita fantasi. Pada subbab pertama kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Ayo, siapa yang masih ingat arti kata mengidentifikasi? Ya, tepat sekali. Mengidentifikasi adalah mengenali. Bagaimana kalian mengenali unsur-unsur yang ada dalam cerita fantasi, baik yang dibaca maupun didengar. Baiklah, pada bab teks cerita fantasi ini ada 2 kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.3, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian kompetensi dasar 4.3, yaitu menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Kedua kompetensi tersebut merupakan kompetensi yang paling dasar yang harus kalian kuasai pada bab teks cerita fantasi kali ini. Semoga pembelajaran kali ini terutama dapat mencapai 2 KD tersebut ya. Nah, sebelum Ibu melanjutkan menjelaskan materi kali ini, Ibu ingin bertanya nih, pernahkah kalian membaca atau menonton cerita fantasi? Jika pernah, sebutkan judul buku atau film fantasi yang pernah kalian baca atau kalian tonton. Coba sebutkan ya. Berikut ini ada 5 buah cerita fantasi, baik itu dalam bentuk buku maupun film ya. Yang pertama ada Jurassic World. Ayo, siapa yang pernah nonton Jurassic World? Ini ada Jurassic World pertama dan ada yang kedua ya. Coba sebutkan kalian sudah nonton yang mana. Kemudian ada Nono, si anak rembulan. Ini bentuknya sebuah buku ya. Kemudian ada juga Finley. Ini gue kira sebuah film. Siapa yang udah pernah nonton Finley? Ada juga yang paling populer dan terkenal di kalangan anak-anak, remaja maupun dewasa, yaitu Harry Potter. Nah, silahkan siapa yang udah pernah nonton ataupun sudah pernah baca bukunya, buku Harry Potter ya. Kemudian ada juga yang paling terkenal pada masa itu, yaitu Beauty and the Beast. Siapa yang udah pernah nonton? Seru loh filmnya. Jadi setelah kalian melihat beberapa contoh judul buku maupun judul film fantasi tadi, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan teks cerita fantasi? Ada yang tahu jawabannya? Nah, jadi cerita fantasi adalah sebuah karya yang dibangun dalam alur penceritaan yang normal namun bersifat imajinatif atau khayal. Biasanya dalam setting penokohan maupun konflik tidak realistis, bahkan terkesan dilebih-lebihkan dan tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Jadi kuncinya apa? Kuncinya imajinatif atau imajinasi atau khayal, tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Itulah yang dinamakan dengan cerita fantasi. Nah, kalau tadi adalah pengertian dari teks cerita fantasi, maka kali ini adalah ciri-ciri dari cerita fantasi. Apa saja sih ciri-ciri dari cerita fantasi? Baiklah, ciri yang pertama yaitu adanya keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Nah, dalam cerita fantasi itu ada hal-hal yang sifatnya aneh, misterius, dan ajaib. Contohnya apa? Misalnya, contohnya itu kalau kalian nonton Harry Potter misalnya, ada beberapa penyihirnya yang bisa menggunakan sapu terbang. Nah, sapunya bisa dijadikan kendaraan atau transportasi karena sapunya bisa terbang. Nah, itu kan hal-hal yang sifatnya ajaib gitu, tidak akan terjadi di dunia nyata. Kemudian ciri yang kedua adalah ide cerita. Ide cerita dalam cerita fantasi ini
sifatnya tidak terbatas pada ruang dan waktu, atau seringkali dikatakan tidak masuk akal, di luar nalar, bahkan di luar logika. Karena sifatnya yang tentunya saja imajinasi, berasal dari pemikiran penulisnya, hayalan penulisnya, seperti itu. Jadi tentunya ide ceritanya ini sangat-sangat luas, sangat-sangat bebas dan tidak terbatas. Ciri cerita fantasi selanjutnya adalah menggunakan berbagai latar. Jadi latar itu bisa berupa latar waktu, latar tempat, maupun suasana. Biasanya dalam cerita fantasi itu menggunakan berbagai latar waktu, yaitu bisa jadi waktu saat ini atau masa kini, bisa jadi masa yang akan datang, atau bahkan masa lalu atau waktu yang sudah berlalu. Kemudian, ciri cerita fantasi selanjutnya adalah tokohnya yang bersifat unik. Tokoh-tokoh dalam cerita fantasi itu sangat-sangat unik, memiliki kesaktian, atau bahkan tokohnya bukan berupa manusia. Tokohnya bisa berupa hewan, benda, atau bahkan makhluk-makhluk luar angkasa, seperti itu. Nah, kalau kalian membaca sebuah novel yang judulnya Semua Ikan di Langit, kalian pasti akan terkejut karena tokoh-tokohnya itu yang pertama ada tokohnya berupa bis sekolah, ada lagi tokohnya berupa tempat sampah, ada lagi tokohnya bahkan berupa kecoa. Nah, itulah yang dikatakan tokohnya itu unik gitu ya. Kemudian ciri selanjutnya adalah bersifat fiksi. Fiksi artinya tidak nyata ya, tidak nyata atau tidak benar-benar terjadi. Sama enggak dengan fiktif? Sama ya, bersifat fiktif artinya bersifat tidak nyata. Ciri selanjutnya adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi ini biasanya berupa penggunaan sinonim, kemudian penggunaan kata-kata dengan emosi yang kuat. Kemudian bahasanya juga menggunakan berbagai macam bahasa atau bersifat variatif ya, beragam. Kemudian sifatnya bersifat ekspresif, artinya lebih mengungkapkan lagi kata-katanya, seperti itu. Kemudian menggunakan ragam percakapan atau bukan menggunakan ragam bahasa formal biasanya, karena sifatnya yang berupa cerita ya, tentunya lebih bebas lagi ragam bahasanya, seperti itu. Baiklah, materi pada subbab kali ini telah selesai Ibu sampaikan. Silahkan kalian bisa baca cerita fantasi Kekuatan Biru Ekor Nataga, atau kalian nanti bisa pilih film yang Ibu sediakan di Psikologi. Intinya kegiatan berikutnya kalian jangan lupa baca di Psikologi ya. Terima kasih banyak sudah sabar, ikhlas menonton dan menyimak materi kali ini dengan baik. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar hal apa saja yang sudah kamu pahami dari apa yang telah Ibu sampaikan dari dalam video kali ini ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya sebagai bentuk support kamu terhadap video-video pembelajaran yang Ibu tayangkan. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga hari kalian tetap menyenangkan dan bahagia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.